Membaca tanda-tanda zaman. Berbicara tentang peradaban, pasti berlaku sebuah siklus di setiap zamannya. Ada kondisi gelap dan ada kondisi terang. Semua tak lepas dari skenario dan hukum Sang Pencipta. Kita semestinya bisa menyadari hal ini untuk memahami bagaimana kondisi kita sekarang. Apakah dalam kondisi malam atau siang? Karena di poin inilah sangat menentukan aktivitas kita harus seperti bagaimana dan seperti apa. Seperti Jongko Joyoboyo yang umum dipahami. Zaman ini zaman edan, sing ora edan ora keduman. Nanging sak bejo-bejone wong edan isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Akan datang saatnya zaman edan. Orang yang tidak ikut edan-edanan tidak akan mendapatkan bagian. Namun sebesar apapun untungnya orang edan, masih lebih untung orang yang sadar dan waspada. Bangsa Nusantara merupakan bangsa yang memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Banyak leluhur hebat yang mampu membaca kondisi bangsa dalam sebuah kejayaan atau dalam kondisi keterpurukan. Banyaknya nubuah atau ramalan yang sudah tersampaikan dalam membaca kondisi atau tanda-tanda zaman. Sekali lagi perlu disadari, untuk bisanya kita membaca kondisi ini, baik kondisi alam maupun kondisi sosial. Jongko Joyoboyo meramalkan kondisi 500 tahun setelahnya. Ada ratusan pupuh yang disampaikan dan banyak diantaranya sudah tergenapi saat ini. Diantaranya seperti besok yen wis ono kereta tanpa jaran, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, Pulau Jawa berkalung besi. Pasar ilang kumandangi, pasar kehilangan suworo. Tukang mangan suap saya ndrodro, pemakan suap semakin merajalela. Hukum agomo dilanggar, hukum agomo dilanggar. Pangkat dadi pemikat, pangkat menjadi pemuka. Wong wadon lacur ing ngendi-ngendi, perempuan lacur di mana-mana. Akeh ibu podo ngedol anake, banyak ibu menjual anak. Akeh pangkat sing jahat lan ganjil, banyak pejabat jahat dan ganjil. Wong wadon nganggo pakaian lanang, orang perempuan berpakaian lelaki. Akeh janji ora ditetepi, banyak janji tidak ditetepati. Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe, banyak orang berani melanggar sumpah sendiri. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-walike jaman. Itu bertanda orang akan mengalami zaman bolak-balik. Selain itu juga, jika kita belajar dari sejarah para rasul Tuhan dalam mengenapi zaman pun mengajarkan hal yang sama. Adakah kita mau mengambil pelajaran? Lalu, sudah siapkah diri kita untuk menerima kenyataan dalam memahami kondisi hari ini? Seperti dicontohkan dalam karakter Tuhan dalam mengatur alam, sebagai kitab besar dalam Dia memperlihatkan hukum kasih dan sayangnya, bahwa waktu tidaklah linier atau dalam satu garis yang lurus, bukan. Liniernya ada dalam kondisi alam, gelap dalam kondisi alam. Sangat mempengaruhi kondisi makhluk yang ada di atasnya. Makhluk hewan malam berbeda dengan hewan dalam kondisi siang, termasuk mempengaruhi cara berpikir dan kondisi sosial manusia. Kondisi gelap akan melahirkan pemimpin yang tidak memahami nilai-nilai universal, atau dalam bahasa kitab dikatakan zolim. Adanya perzinahan ideologi berakibat pada kehancuran tatanan kehidupan di masyarakat yang berimbas pada imperialisme bangsa-bangsa. Malam tidak akan selamanya malam.
ia akan berganti pada kondisi terang sebagai simbol ilmu atau cahaya yang memberi pencerahan dalam melahirkan pemimpin yang adil dan bijaksana, perbaikan kondisi nasional, bergantinya sistem kepemimpinan dunia, terciptanya kepemimpinan dunia baru, Toto, Titi, Tentrem, Kerto, Raharjo, Dadi Kiblatin Dunyo. Adakah kita dalam kondisi terang, malam, atau dalam masa transisi menjelang pergantian zaman? Mari kita tingkatkan kesadaran berpikir agar termasuk orang yang beruntung, seperti cuplikan firman di Ali Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Adakah kita termasuk orang yang memaksimalkan akal pikir? Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Tuhan, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Tuhan kepadamu kepada kamu dahulu, masa jahiliyah bermusuhan, lalu Tuhan mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Tuhan menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Tuhan menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk.